Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Habib Zakir Idrus. Saya cinta yang saya muliakan para habaib yang lain, para alim ulama. Kemudian yang saya cinta, yang saya muliakan Sahibul Hajat Ustadz Haji Asep beserta seluruh keluarga besarnya. Yang saya cinta, yang saya muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Haul Akbar beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada sore hari yang mulia ini. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya berkat, menjadi tempat turunnya hidayah, menjadi tempat turunnya inayah, menjadi tempat turunnya karamah. Kenapa? Karena kita duduk pada sore hari yang mulia ini untuk memuliakan dan mengagungkan daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani adalah hasiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdhalal layali huwa lailatul maulid syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat, baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia, lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril. Tapi kenapa malam Maulid mengungguli dan lebih utama daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qasallani radhiyallahu anhu dalam kitabnya beliau mengatakan malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad. Adanya Nabi, lahirnya Nabi sudah tentu lebih mulia dan lebih agung daripada adanya dan turunnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah Lailatul Qadar tersebut. Berarti kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena Maulid, tidak akan ada hari-hari besar, tidak akan ada malam-malam yang mulia, dan tidak akan ada hari-hari yang agung dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, qal ya Lailatul Itsnin madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, wahai malam Senin. Ternyata engkau begitu mulia dan engkau begitu agung karena berawal pada mula hari-hari yang mulia, berawal dari mula hari-hari yang agung. Kenapa? Karena kalau tidak ada Maulidnya Nabi, tidak akan ada hari-hari mulia, hari-hari besar, dan hari-hari agung dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada malam nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada akhlak,
tidak akan ada adab, tidak akan ada wara, khauf, khasyah, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita duduk di majlis untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan, qasidah Muhammadiyahnya beliau mengatakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi, jangankan bersyukur dengan adanya Rasulullah, kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura. Kenapa kita berpuasa pada hari Asyura? Asal usulnya, musababnya, Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram, tentang puasa mereka pada hari Asyura. Kemudian orang Yahudi Madinah menjawab, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sehingga 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Akan tetapi Nabi bilang sebelum beliau wafat, 1 tahun tepat sebelum beliau wafat, beliau katakan, andaikan aku bisa hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ahnya atau 9 Muharram, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi 10, kita 9 dan 10. Nah, saudara-saudara, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah karena bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Terus bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah. Bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Para nabi dan rasul semuanya terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Dalam qasidah burda dikatakan, laulahu lam tukhrajid dunya minal adali. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya apa? Maksudnya dunia dan alam semesta tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi kita bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Maka kita duduk di majlis pada sore hari yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah dengan maulid Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, berbahagia, bersuka cita, bergembira dengan lahirnya Nabi. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Madarikut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Al-Ma'thur Al Suyuti, dalam tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil, Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Al-Imam Qurtubi, dalam kitab Tafsirul Kabir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dijelaskan karunia Allah adalah ilmu, Islam, iman, dan Al-Quran. Sedangkan rahmat Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta.
Nah, dengan adanya Al-Quran, ilmu, iman, dan Islam sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Hendaklah kita semua bergembira, bersyukur dengan adanya rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung. Siapa? Apa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat bagi umatnya saja, bukan hanya rahmat bagi manusia saja, tapi Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Akan tetapi banyak orang-orang sekarang yang salah memaknai, banyak orang-orang sekarang yang salah mengartikan rahmatan lil alamin. Contoh kayak tadi, saudara. Tadi saya ceramah di Bandung Barat ya, tadi Cikalong. Itu saya lihat di tribun Jawa Barat. Ketua MUI-nya namanya Ridwan, Ustadz Ridwan. Bilang, oh iya, akan kita pantau itu acaranya. Yang penting ceramahnya harus rahmatan lil alamin. Weh, kalau ada yang mau ngatur saya ceramah, jangan saya ceramah, biar orangnya suruh ceramah di atas panggung, saudara. Kalau ada aparat pemerintah, mau polisi, kayak mau tentara, kayak mau siapa, mau ngatur saya ceramah, ngomong ke panitia, Habib Bahar kalau ceramah yang lembut ya, jangan terkeras-keras ya, jangan tegak, jangan keras-keras, jangan singgung pemerintah ya, jangan ini ya. Suruh mereka aja lah ceramah kalau begitu. Jangan atur-atur saya. Saya ini kayak bola karet, makin ditekan saya tidak akan tunduk, makin ditekan saya akan makin naik melambung tinggi melawan. Nah, pada kesempatan yang mulia ini saya jelaskan sedikit seperti apa itu rahmatan lil alamin. Sebab panitia acara ini mau bikin acara, siapa yang ceramah? Oh, Habib Bahar. Ditekan dari camatnya, dari polisinya, dari sini ditekan ketika mendengar Habib Bahar yang ceramah. Saudara-saudara, saya ingin si Ridwan, ketua MUI Kabupaten Bandung apa mana itu? Dia bilang ceramahnya harus rahmatan lil alamin. Oke, saya bahas seperti apa rahmatan lil alamin dari Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingat Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di muka bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langit, ya Allah. Ingat, coba lihat bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi berkata, sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di muka bumi. Nabi nggak bilang cintailah sesama muslim saja, cintailah sesama mukmin saja, tidak. Tapi cintailah siapapun yang ada di muka bumi, sesama manusia. Bahkan bukan hanya itu, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan. Man fil ard, siapapun yang ada di muka bumi, sayangi, cintai, kata Rasulullah. Ketika engkau menyayangi dan mencintai apa-apa yang ada di muka bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langit, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin apa bukan? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin apa bukan? Lihat bagaimana rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa seorang muslim yang memusuhi, menyakiti kafir zimmi, maka sama seperti dia memusuhi dan menyakiti itu, kata Rasulullah. Lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi, bagaimana rahmatan lil alamin Nabi Muhammad. Barang siapa yang memusuhi, menyakiti kafir zimmi, sama seperti dia memusuhi dan menyakitiku. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin apa tidak? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin apa tidak? Rahmatan lil alamin. Tidak cukup sampai di situ. Ada lagi hadis yang berbunyi, qala Rasul, man qatala muahhadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh kafir muahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan Islam, kemudian si muslim bunuh, maka orang muslim itu tidak akan pernah bisa mencium bau sorga.
Coba lihat Nabi Muhammad rahmatan lil alamin apa tidak? Rahmatan lil alamin apa tidak? Lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kasih sayang diajarkan Nabi, bagaimana kecintaan yang diajarkan Nabi. Beliau dihina, dicaci, dimaki, dilempari dengan kotoran unta, beliau diam, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu kepribadian beliau mencontohkan sebagai rahmatan lil alamin. Kalau pribadi beliau dihina, dicaci, dimaki, beliau diam, saudara-saudara. Tapi jangan coba-coba kalau sudah berkaitan dengan Allah. Jangan coba-coba kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran. Jangan coba-coba kalau sudah berkaitan dengan agama. Rasulullah tidak akan pernah diam. Apabila sudah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan umat, berkaitan dengan rakyat, Nabi Muhammadlah manusia yang berada paling depan untuk melawan kezaliman dan kemungkaran tersebut. Dalam hadis Ustadz Kiai Ridwan, dalam hadis Rasulullah pernah berkata, man li Ka'ab ibn Ashraf. Depan sahabat Nabi bilang, siapa dari kalian yang bisa membunuh Ka'ab ibn Ashraf, pemuka Yahudi yang suka menghasut dan memecah belah umat Islam serta yang ingin menghancurkan agama Islam ketika itu. Kemudian Rasulullah berkata, faqad adallahu wa rasuluh, karena Ka'ab bin Ashraf telah memusuhi, menyakiti Allah dan Rasulnya. Faqama ibn Maslamah, berdiri ibn Maslamah dan berkata, ya Rasulullah, aturidu an aqtulahu? Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Faqala, maka Nabi berkata, na'am, iya, aku ingin engkau membunuhnya. Jadi Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Akan tetapi rahmatan lil alamin jangan disalah artikan, jangan disalah maknakan. Rahmatan lil alamin bukan berarti diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran, diam terhadap penindasan, diam terhadap ketidakadilan. Nah ini banyak Ustadz Kiai, Habib, Ustadz Kiai, ulama-ulama, pendakwa atau pemerintah pejabat yang goblok, yang bodoh, nggak tahu agama, asal ngomong Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi ngapain ceramah teriak-teriak, ngapain ceramah keras? Woi, apakah kalian tidak tahu tentang hadis yang dimana Rasulullah bersabda apa yang dikatakan? Karena Rasulullah idza khataba marrat ainahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu kamundiri jaishin sabbahakum masahakum. Nabi Muhammad itu beliau kalau berdakwah, kalau memberikan ceramah, kalau berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suara beliau keras, meninggi, wa ishtadda ghadabuhu, kemarahan beliau bertambah, beliau bagaikan pemberi peringatan perang. Sabbahakum masahakum, pagi ini kalian akan diserang, sore ini kalian akan diserang. Seperti itulah sosok Nabi Muhammad. Bagaimana sih memberi peringatan perang? Masa beri peringatan perang, awas pagi ini kita diserang, sore ini kita diserang? Tidak, saudara. Orang kalau beri peringatan perang tegas, lantang suaranya. Nah ini goblok, nggak tahu agama, nggak tahu agama, terus sok-sokan ngomong Islam rahmatan lil alamin. Itu adalah nggak boleh ceramah tegas, nggak boleh ceramah ini. Kau goblok, kau bodoh, kau tidak tahu apa itu makna rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, demi Allah, kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran, bungkam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Betul? Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan cengengesan, bukan dengan duduk-duduk enak, tenang, senyum. Tidak, saudara-saudara. Islam apa kemerdekaan? Gerbang kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan mengangkat senjata, dengan melawan para penjajah-penjajah dari tanah Indonesia. Lihat bagaimana Bung Tomo ketika besok Inggris
penjajah Inggris akan menyerang anak-anak Surabaya dan ingin mengambil senjata anak-anak Surabaya, ketika itu Bung Tomo datang kepada Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika datang kepada Ki Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo berkata, Kiai, besok Inggris mau datang, besok Inggris ingin mengambil senjata kita, Inggris ingin menjajah kita. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka pasti Ki Haji Hasyim Asy'ari akan menjawab, udahlah biarin aja, gak usah dilawan, diamin aja, doain aja biar Inggris dapat hidayah, doain aja biar para penjajah itu dapat hidayah. Apakah seperti itu jawaban Ki Haji Hasyim Asy'ari? Tidak, saudara-saudara. Apa jawaban Ki Haji Hasyim Asy'ari ketika Bung Tomo datang untuk meminta pendapat, meminta rai, meminta pandangan beliau? Apa yang harus dilakukan? Apa kata beliau? Apa jawab beliau? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, cinta negara adalah bagian daripada iman. Oleh karenanya wajib bagi setiap orang beriman yang menginjakkan kaki di tanah Indonesia, wajib mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah-penjajah dari tanah Indonesia. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, gerbang kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terbuka, saudara-saudara. Betul? Oleh karena jangan salah mengartikan Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan dia, kita berakhlak, kita beradab. Engkau yang lembut, ulama-ulama yang ceramahnya lembut, jangan pernah menghilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Kita orang yang ceramahnya tegas, yang ceramahnya lantang, tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Kita bahas, kita ceritakan bagaimana ilmunya Nabi, akhlak, adabnya Nabi, sopan santunnya Nabi. Kita tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Kalian juga yang lembut, jangan pernah menghilangkan ketegasan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita duduk di sini untuk memuliakan, mengagungkan maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sayang seribu sayang, Indonesia negara yang mayoritas Muslim, Indonesia negara yang dimana ahlus sunnah wal jamaah terbesar di seluruh dunia. Indonesia mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Kalau udah datang bulan Maulid, setiap gang-gang, setiap lorong-lorong, desa-desa, kampung-kampung, setiap daerah, setiap kabupaten, setiap kota, dari Sabang sampai Merauke pasti merayakan acara Maulid Nabi. Betul? Indonesia, umat Islam di Indonesia menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada satupun negara di dunia di zaman sekarang ini, tidak ada negara di dunia yang lebih banyak merayakan, mengadakan, membacakan Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia kita cintai. Akan tetapi saudara-saudara, kemarin tepat 1 tahun yang lalu ada seorang anak cucu Rasulullah yang dalam tubuhnya mengalir darah daging Rasulullah. Beliau merayakan hari kelahiran datuknya, beliau membuat Maulid Nabi, beliau undang para ulama, para habaib, duduk umat Islam berkumpul di situ membaca sirah Nabi, tarikh Nabi, sejarah Nabi. Beliau merayakan Maulid datuknya Nabi Muhammad. Beliau memuliakan, mengagungkan hari kelahiran datuknya Nabi Muhammad SAW. Pada itu 1 tahun yang lalu mal-mal masih buka, mal-mal tetap buka, saudara-saudara. Pendatang-pendatang tenaga kerja dari asing terus berdatangan, tetapi sosok ini, hanya 1 orang sosok ini merayakan Maulid Nabi Muhammad. Ketika beliau merayakan Maulid Nabi, beliau ditahan, beliau ditangkap. 6 pengawalnya, 6 muridnya dibunuh, dibantai, dicopot kuku-kukunya, disiksa saudara-saudara, dibakar kemaluannya, dihinakan, diborgol tangannya bagaikan koruptor. Koruptor tidak diborgol, tetapi beliau tangannya diborgol hanya gara-gara merayakan Maulid Nabi Muhammad. Siapa beliau? Demi Allah, tidak ada satupun
apapun manusia di dunia ini, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak pernah ada dalam sejarah ada orang yang merayakan maulid ditahan, dihinakan, dimasukkan penjara, 6 muridnya dibantai secara hina, kecuali Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya tanya, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ini kezaliman. Ini ketidakadilan, saudara-saudara. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i. Kita diajarkan dari kecil. Saya mondok 18 tahun. Kami diajarkan apa ajaran Aswaja, haram, tidak boleh melawan pemerintah yang sah, betul? Tidak boleh menjatuhkan pemerintah yang sah, betul? Tetapi yang kami lawan adalah kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Yang kami lawan ketidakadilannya, kezalimannya, kemungkarannya, kebijakan-kebijakan mereka yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing. Itu yang kami perjuangkan dan akan terus selamanya sampai titik darah penghabisan. Tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek di dalam menyuarakan kebenaran, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti tepat 1 tahun 6 bulan yang lalu. Masih ingat ketika saya keluar? Masih ingat? Saya keluar dari lapas Cibinong. Baru keluar 2 hari dimasukkan lagi, saudara-saudara. Kenapa saya keluar siang? Malamnya saya sudah ceramah. Saya tahu resikonya saya bakal ditahan. Saya tahu, bukan nggak tahu. Saya tahu resikonya saya bakal ditangkap. Saya tahu resikonya saya bakal dipenjara. Saya tahu. Dan saya ambil resiko tersebut. Demi siapa? Demi kalian umat Nabi Muhammad SAW. Demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia. Bukan demi kepentingan pribadi. Kalau saya mau enak, ngapain saya harus lakukan? Saya harus ceramah ke sana kemari, keliling dari kampung ke kampung, kota ke kota, dari daerah ke daerah. Ngapain harus saya capek-capek? Kalau saya tidak mau ambil resiko, tidak mau berjuang, saya tinggal duduk di rumah. Uang datang, harta datang, perempuan datang, tinggal duduk aja. Tapi saya tidak seperti itu. Saya mewariskan, saya menjadi penyambung daripada lidah datuk saya, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara sekalian, tepat 1 tahun 6 bulan yang lalu, sore saya keluar, malamnya langsung saya ceramah. Apa ceramah saya? Ceramah saya bilang, hei para pemerintah, kenapa rakyat kalian kurung ketika PSBB itu? Rakyat kalian kurung, sedangkan tidak kalian beri makan. Mereka kelaparan, mereka mati kehausan, kelaparan, telanjang. Sedangkan kenapa banyak pengangguran? Warung-warung kecil kalian tutup, mal-mal tetap buka, tenaga kerja dari asing tetap kalian kirim. Saya tanya, ceramah saya itu membela rakyat atau bukan? Bela rakyat atau bukan? Bela masyarakat atau bukan? Apakah saya bela diri saya sendiri? Terus saya dimasukkan lagi, alasannya apa? Alasannya ceramah saya meresahkan rakyat, meresahkan masyarakat. Saya tanya, di sini semua rakyat bukan? Rakyat bukan? Masyarakat bukan? Tahu ceramah saya 1 tahun 6 bulan yang lalu? Meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Kalau tidak meresahkan masyarakat, tidak meresahkan rakyat, berarti ceramah saya meresahkan pemerintah. Betul? Betul? Saya udah sering bilang, mulut saya ini kayak alkohol. Kayak apa? Alkohol itu kalau kena kulit yang ada lukanya, sakit nggak? Sakit nggak? Tapi kalau kulit nggak ada luka, kena alkohol, dingin nggak? Dingin nggak? Berarti ketika saya mengkritik pemerintah, terus pemerintahnya merasa, berarti ada kerusakan di dalamnya, betul? Ada luka dalamnya, betul? Ada yang tidak beres
di dalamnya, betul? Sebab kalau mereka biasa-biasa aja ya berarti mereka benar, betul? Betul. Terus Bahar bin Smith bakal kapok? Tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah, saudara-saudara, di dalam menyampaikan kebenaran. Jangankan cuma di penjara, saya Habib Rizik dan para habaib-habaib yang berjuang yang lain, risiko kami dalam berjuang menyampaikan kebenaran ini, risiko kami yang paling kecil di penjara, maksimalnya yang paling besar kami dibunuh, saudara-saudara. Bisa kami diracun, bisa kami dicincang-cincang sampai habis gak ada anggota tubuh kami, atau kami dibuang, atau bisa kami dimatikan dengan cara apapun. Akan tetapi jangankan hanya di penjara, saudara-saudara, jangankan hanya di penjara, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi NKRI, demi Allah, jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah untuk tumpah, saudara-saudara. Bagi kita NKRI harga mati, betul? NKRI harga apa? NKRI harga apa? NKRI yang keras, NKRI, NKRI. Pancasila harga mati, betul? Pancasila kurang keras, Pancasila merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Maka sampaikan kepada mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, yang dimana sekarang banyak menteri-menteri yang mengambil keuntungan di masa pandemi corona. Mereka bertambah kaya di masa corona, sedangkan rakyat tambah susah, betul? Rumah mereka mewah, rakyat mereka kenyang, rakyat kelaparan, saudara-saudara. Sampaikan kepada siapapun mereka, para pejabat-pejabat atau para ulama yang mengkhianati bangsa, mengkhianati rakyat, mengkhianati negara, mengkhianati Indonesia, sampaikan kepada mereka bahwasanya kami, para pemuda-pemudi Indonesia, bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan demi negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap berjuang, siap berjuang, siap hancur demi bangsa, siap hancur demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia, hidup Indonesia, Indonesia merdeka, 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 merdeka. Saudara-saudara, kita rakyat adalah ibu kandung para pejabat, betul? Saya tanya, harta dan gaji para pejabat dari siapa? Dari siapa? Polisi gajinya dari siapa? Tentara gajinya dari siapa? RT sampai presiden gajinya dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Yang keras, yang keras. Rumah dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Rumah kalian, rumah dinas dari rakyat, seragam kalian dari rakyat, senjata kalian dari rakyat. Rakyat adalah ibu kandung kalian. Oleh karenanya kalian sebagai anak jangan berani durhaka kepada kami, bangsa rakyat Indonesia yang merupakan ibu kandung kalian, wahai para pemerintah. Kita, negara kita beli tank, benar tidak? Beli tank buat perang, bukan? Buat apa? Beli tank buat apa? Beli tank buat apa? Beli senjata buat apa? Buat apa? Beli senjata buat? Beli pesawat tempur buat? Beli apa itu? Apa? Apa kapal-kapal selam buat? Angkatan laut buat? Kapal angkatan laut buat? Tank angkatan darat buat? Buat perang, bukan buat nurunin baliho.
pakai tengkot nurunin baleho? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada enggak jenderal yang pakai tengkot nurunin baleho? Ada apa tidak? Siapa? 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 Sekarang udah jenderal bintang 4. Dari 2 loncat langsung 4, nggak pakai 3. Gara-gara apa? Gara-gara berkah baliho. Giliran sama ormas Islam galak, betul? Oh, apa itu FPI? Hah? Macam-macam itu FPI. Habib Rizik dipanggil Rizik aja. Apa itu Rizik? Provokator. Wah, sama ulama, sama ormas Islam galak, sama OPM, mereka saudara kita. Mereka harus dirangkul. Ini benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? OPM itu teroris, betul? Teroris. OPM teroris. Berapa banyak prajurit-prajurit dari kepolisian, dari tentara, ataupun dari masyarakat sipil yang dibunuh oleh OPM, betul? OPM bukan untuk dirangkul, bukan untuk dijadikan saudara, tapi untuk dilawan dan diperangi. Ini galaknya sama umat Islam, saudara-saudara, betul? Gila nama OPM dirangkul, saudara. Gila nama ormas Islam, sama ormas Islam diturunin baliho-balihonya Habib Rizik. Nah, banyak ini orang-orang zaman sekarang, bukan hanya duduk, banyak orang yang selalu mengata-ngatai FPI, mengata-ngatai Habib Rizik. Mereka ngomong, oh FPI begini intoleran, FPI radikal. Nah, yang ngomong begitu sekarang tidak sama sekali congornya kelihatan di Semeru, saudara-saudara. Justru yang kelihatan di Semeru adalah Front Pembela Islam, FP. Kemana kalian yang congornya ngomong FP radikal lah? Kemana yang ngomong congornya intoleran lah? Oleh karena kita doakan, mudah-mudahan duduk dapat hidayah. Tapi kalau ada kebaikannya kita ambil, betul? Betul. Contoh, Dudung pernah bilang kita akan merekrut santri untuk menjadi TNI. Bagus tidak? Bagus nggak? Bagus nggak? Ambil nggak? Ambil nggak? Kalau ada kebaikannya kita ambil, kita nggak hilangkan, betul? Tapi kalau ada yang buruknya ya kita tegur, kita kritik. Kalian para pemerintah, kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pemerintah, jadi rakyat biasa. Kalau tidak mau dikritik, saudara-saudara, betul? Kalau ada yang baik kita nggak bakal hilangkan, betul? Tapi yang buruknya kita tegur, kita nasihati. Ngomong, saya berdoa nggak pakai bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Dudung kalau nggak tahu agama diam aja, betul? Jangan sok tahu tentang agama. Kalau goblok masalah agama, kalau bodoh masalah agama, tolol masalah agama, jangan sok tahu, mending diam aja. Itu namanya tasbih. Itu namanya tasbih atau tamthil, menyerupakan atau mensifati Allah dengan makhluk ciptaannya. Awas, hati-hati, bisa terjerumus ke dalam riddah. Ayo, di sini banyak santri pernah baca buka kitab Selamat Taufik nggak? Nah, riddah ada berapa? Riddah ada 3. Pertama apa? Riddah i'tiqadiyah. Kedua riddah fi'li. Kedua riddah fi'li. Ketiga riddah qauli. Riddah qauliyah. Contoh, nuduh orang kafir, itu riddah qauli. Contoh, kamu kafir padahal Islam, kamu kafir padahal Islam, itu bisa jatuh kepada riddah qauli. Atau istihza, penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, kepada Ka'bah, Asmaul Husna, Al-Quran, terus mensifati Rasulullah. Contoh kayak ngomong Rasulullah itu hidungnya pesek, ini bisa riddah, bisa murtad.
atau mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, dengan sifat makhluk ciptaannya, ini bisa jatuh kepada bid'ah. Makanya kalau nggak tahu belajar, betul? Kan duduk dekat sama satu habib namanya Husin Bagi. Sin, woi Sin, nasihati itu Sin. Ente orang yang bukan habib diem, nggak boleh hina habib. Ya, yang bukan habib nggak boleh ikut-ikutan, nanti kualat. Habib yang nggak bener urusan kami. Betul, urusan kami para habaib. Ya, Husin Bagi itu nasihatin si Dudun. Ajarin sifat 20 aja sih. Ayo semuanya baca sifat 20. Allah wujud kira-kira dulu belajar nggak? Belajar nggak? Allahu a'lam. Allah itu mukhalafatu lil hawa. Berbeda dengan makhluk ciptaannya, berbeda dengan hal yang baru. Laisa kamitslihi syai'un. Betul. Oleh karena kita doakan agar pemerintah kita menjadi pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang adil, yang mensejahterakan rakyat, yang memakmurkan rakyat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemerintahnya udah dikasih nasihat, udah dikritik, udah dikasih nasihat, kau harus begini, udah didoakan, masih tetap begitu, maka kita doakan agar Allah berikan kehancuran untuk saudara. Amin amin ya rabbal. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang membangun pondok pesantren. Masih terus pembangunan dan di mana pesantren yang saya bangun, saya haramkan untuk menerima dana atau bantuan dari pemerintah. Bukan berarti saya anti, enggak, tapi ikhtiar. Tahu ikhtiar? Apa ikhtiar? Berhati-hati. Sebab kenapa? Imam Ghazali bilang, jangan kalian terima uang dari pemerintah walaupun kalian tahu halal. Kenapa? Kalau kalian terima, tertanam dalam hati kalian rasa simpati, sehingga kezalimannya, kemungkarannya, maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiatnya kalian biarkan. Ustaz, Kiai, Habib, kenapa kok nggak tegur dia? Oh, nggak enak kok tegur. Kemarin pondok pesantren saya habis dikasih semen 1000 sak. Gak enak menegur, kemarin habis dikasih pajero. Gak enak menegur, kemarin habis dikasih amplop. Banyak tidak seperti itu? Banyak tidak? Banyak tidak? Ustadz Kiai Habib dekat dengan pemerintah, bagus, betul? Bagus. Tapi untuk menasihati mereka, membenarkan yang salahnya, menghakkan yang batilnya, kasih mereka petunjuk. Yang gak benar dari mereka, berubah, betul? Jangan masuk ke dalam, bukannya buang kotoran, malah ikut-ikutan kotor. Betul? Oleh karena kita doakan, mudah-mudahan ulama-ulama kita ini selalu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti keluarkan harta kita di jalan Allah sambil nanti Habib Basim udah ada. Ngapain? Tenang aja, tenang. Belum mau balik, duduk aja. Ya, sambil Habib Basim menyanyikan Mars Pembela Rasulullah. Semuanya semangat. Prajurit Pembela Rasulullah. Bangkitlah untuk negara. Satukan hati. Semua musuh.
mati syahid adalah hari raya. Maju, ayo maju, maju, satu langkah lebih keras akan mundur, satu langkah. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan kita habis bahan. Maju terus, Kalau lagi.